Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita dalam program Jangan Salah Arah, melihat dan mendiskusikan berbagai peristiwa yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah arah. Baik, kesempatan sore ini kita akan bahas satu isu yang sedang ramai di pemberitaan ya, yaitu tentang hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia. Nanti seperti apa kita akan coba diskusikan dengan pakar kebijakan publik, Bang Ahmad Nur Hidayat. Tapi sebelumnya kita akan saksikan video pengantar terlebih dahulu. Silakan. Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil survei yang menunjukkan kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 76,2%. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan pada Minggu 22 Januari 2023. Menurut Jayadi, skor ini tergolong cukup tinggi sebab selama ini tingkat kepuasan terhadap kinerja RI1 itu berkutat di angka 60 hingga 70%. Pada Januari 2023 ini kita menemukan 76,2% responden menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja Presiden. Kalau kita lihat trennya, tren kinerja Presiden ini sama dengan tadi yang saya sampaikan. Ini sejalan dengan tren peningkatan positif persepsi ekonomi dan persepsi terhadap hukum. Itu sejak 3 bulan terakhir kinerja Presiden mengalami peningkatan dalam persepsi positif masyarakat dari 62,6% pada September menjadi sekarang ke 76,2%. Jadi kalau kita lihat 3 bulan terakhir peningkatannya cukup signifikan. Jayadi menjelaskan kepuasan terhadap kinerja Presiden ini dipersepsikan positif di semua kategori, yakni gender, usia, etnis, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Jayadi juga menilai tingkat kepuasan itu memiliki korelasi yang kuat dengan ekonomi nasional dan penegakan hukum. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden ini merupakan bagian dari hasil survei yang diselenggarakan LSI pada 7 hingga 11 Januari 2023. Survei ini memiliki responden sebanyak 1.221 dengan margin of error diperkirakan 2,9%. Metode survei ini adalah wawancara dengan para responden yang dilakukan lewat telepon oleh pewawancara. Saya langsung ingin berdiskusi ya dengan Bang Ahmad Nur Hidayat ini terkait dengan tadi ya hasil rilis LSI ini terkait dengan apa ya kepuasan masyarakat ya tentunya responden surveinya ya atas meningkatnya ekonomi dan penegakan hukum. Nah, bagaimana nih menurut Bang Ahmad? Silakan. Jadi lembaga survei ini saya kira ini kemarin ya dirilis kemarin tanggal 22 Januari menunjukkan bahwa tingkat kepuasan Presiden sangat tinggi sekali. Bahkan kalau lihat dari timeline-nya itu dari 2015 terus sekarang di posisi 2023 itu paling tinggi ya sekitar 76% ya. Itu hasil penilaian teman-teman di LSI ya. Menurut saya ada hal yang janggal terkait tingkat kepuasan pemerintah ini ya. Pertama, saya melihat ini hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia LSI ini dipimpin oleh Jayadi Hanan. Saya kenal sama Pak Jayadi ya dan saya tidak meragukan kompetensi dan kredibilitas beliau. Yang saya ragukan adalah kompetensi metodologi dan tim di lapangan yang melakukan survei. Ya, saya kira teknik yang digunakan oleh beliau ini dan teman-teman namanya itu RDD ya, Random Digit Dialing. RDD ini ya meskipun katanya random tapi sebenarnya ya di beberapa teknis itu bisa diatur. Jadi yang ditelepon itu adalah mungkin yang menjadi simpatisan dari Pak Jokowi. Kemungkinan pilihan partainya adalah PDIP ya atau orang-orang yang dianggap minoritas tertindas. Kalau yang sudah dikasih random sampling ini adalah yang katanya random ini ada sebetulnya adalah sudah terarah, maka kita jelas akan mendapatkan satu survei yang seperti ini hasilnya ya. 76% menyatakan sangat puas dan puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Namun, kalau kita lihat realita di lapangan, Anda bisa bayangkan ya mengenai pencapaian ekonomi, mengenai penegakan hukum. Ini di lapangan terasa sekali ya kepuasan terhadap pemerintah ini berada di titik nadir. Ya, ini agak aneh. Menurut saya sangat aneh sekali survei ini. Kalau seandainya dilihat dari angkanya ya, Anda ingat nggak kenaikan BBM itu di bulan apa, Bro Mustafa? BBM. Wah, saya agak lupa waktunya. Ya, ini kita lihat di angka survei kepuasannya aja. Ini saya ikut ya. Kenaikan BBM itu terjadi di tahun 2022. Ya, sekitar bulan istilahnya Oktober
Oktober, Agustus, ya, kira-kira di sini nih, ya. Di sini kan kita kelihatan nih angka kepuasannya masih cukup tinggi, 69%, ya. Padahal kalau kita lihat, kalau kita mau jujur, ya, tingkat kepuasan terhadap pemerintah di pemerintahan siapapun, kalau dia menaikkan BBM, yang merupakan kenaikan yang tidak populer, itu dia langsung nyungsep tingkat kepuasannya. Tapi Anda bisa lihat dari tren kinerja di sini, ini kan nggak ada yang nyungsep, semuanya so-so saja. Coba dipastiin lagi, bulan apa Bro Mustafa kenaikan harga BBM terjadi? Ya, data saya menunjukkan dalam kaleidoskop, ya, kenaikan BBM itu terjadi di beberapa titik, ya, di beberapa tempat, di beberapa timeline. Yang pertama sebetulnya ada kenaikan di tanggal, kalau dirunut, ya, ada di 1 Januari 2015. Ini sempat ada kenaikan. Ya, ini memang kelihatan kan langsung drop, ya kan, kenaikannya padahal tidak sampai 30%, ya. Premium menjadi 7.600, ya, solar dari 5.500 menjadi 7.600, ya. Tapi kemudian di yang terakhir aja kita lihat, ya, di 3 September 2002, ya, kalau tidak salah. Nah, September, ya, kita lihat di sini kan beda itu. Yang tadi 61 langsung drop ke 40, ya. Ya. Di sini kenaikannya lebih tinggi daripada 2015. Tetapi dropnya tidak lihat nih, kalau di sini drop dari 69 ke 62. Jadi metodologi yang dipilih oleh teman-teman survei, dalam hal ini adalah Lembaga Survei Indonesia, ini misleading. Ya, saya tidak mempertanyakan kualitas beliau, ya, Bang Jayadi Hanan, saya kenal beliau, ya, termasuk orang yang menjaga reputasi. Tetapi saya mempertanyakan tim teknis yang dimiliki oleh teman-teman LSI, di mana tim teknisnya ini yang bisa saja bukan random digital dialing yang dimaksudkan itu betul-betul random, tapi ini sudah terarah dan bisa jadi yang ditanya adalah orang-orang yang merupakan pemilih kultural dari Pak Jokowi, yaitu politik interestnya PDIP, atau mereka adalah kaum minoritas yang dianggap termarginalkan. Nah, kalau itu yang disurvei, itu yang ditanya, apapun kebijakan Pak Jokowi dianggap baik, dan itulah misleadingnya. Saya mau berhenti di situ dulu, Bro, sebelum kita nanti punya analisis yang lain terkait apa maksud, kenapa kok surveinya ini kok dibuat, ya, periodenya agak panjang. Dan kalau Anda lihat, ya, dari tahun 2015 sampai sekarang, ya, ini kelihatan, ya, kan, 2015 61, terus ternyata yang tertinggi adalah di bulan Januari 2023, angkanya 76,2. Ini maksudnya apa? Nah, ini di segmen yang kedua kita akan bahas. Tadi kan sudah disampaikan, ya, bahwa metodenya ini, ya, telepon, ya, Pak RDD itu, ya, kalau nggak salah, Bang, ya, dan ada 1.221 responden. Nah, ini kan sebetulnya secara metodologi lemah, ya, sebetulnya, ya. Cuman kan ini seolah-olah digambarkan mewakili gitu loh. Survei ini jadi seolah-olah, wah, ini kinerja pemerintah ini masih bagus. Padahal kan kondisi realitanya kan, ya, kita lihatlah sekarang secara ekonomi kan banyak terjadi PHK, kemudian belakangan juga terjadi Ciptaker, ya, masalah perburuhan di Morowali dan lain sebagainya. Belum lagi kasus hukum kan, Bang, ya. Kita singgung misalnya tragedi Kanjuruhan aja yang menewaskan 150 orang lebih di Malang kan sampai sekarang nggak jelas di mananya gitu loh terjadi penegakan hukum yang baik gitu kan. Artinya kan realitanya tidak berbanding dengan hasil survei yang disampaikan. Jadi apa maksud semua ini? Silakan. Ini saya senang sekali Mustafa mengangkat isu Kanjuruhan, ya, dan inilah yang diprotes banyak orang, terutama para korban. Saya tahu, ya, 2-3 hari yang lalu para korban ini demo. Kebetulan saya waktu itu ada di Surabaya, Bro Mustafa. Saya juga sempat mendengar kabar bahwa demonya ini diselenggarakan di depan Kapolda, ya. Itu menunjukkan kenapa masih ada demo. Ini korban Kanjuruhan dan juga publik lainnya tidak puas dengan penanganan hukum yang terjadi dalam kasus Kanjuruhan tadi. Tapi Anda bisa lihat ini seperti tidak ada korelasi dengan tingkat kinerja, tingkat kepuasan presiden. Kan ini agak aneh, ya. Belum lagi kemudian kita melihat ada kejadian di tahun 2023 ini, ya, peristiwa di Morowali, korban bentrok berdarah malah naik 76,2%, ya. Belum lagi kalau kita lihat ekonomi, ya, PHK besar-besaran terjadi, nggak ada yang menunjukkan orang tidak puas. Jadi apa yang disurvei oleh lembaga survei sama apa yang ada di lapangan yang dirasakan betul oleh masyarakat ini tidak terkorelasi. Pertanyaannya kenapa tidak terkorelasi? Karena ada dua, sampelnya salah. Sampelnya itu orang-orang yang sudah diarahkan atau memiliki kecenderungan memang pemilih kulturalnya Pak Jokowi. Yang kedua, ini ada maksud. Kenapa maksudnya? Nah, ini saya ingin cerita baru. Maksudnya adalah ini menggiring opini bahwa karena Pak Presiden
presiden dari tahun 2015 terus sampai ke tahun 2023 sekarang, posisi tingkat kepuasannya sangat tinggi, 76,2%, maka ini untuk menggiring opini ke saat pemerintah mengeluarkan perpu atau mengeluarkan dekret atau mengeluarkan apapun itu untuk memperpanjang periode jabatan presiden, seolah-olah ini menjadi dalil. Ini yang saya sampaikan, bro. Sebab kalau kita lihat lagi, ya ini saya capture tadi, bayangkan dimulai Januari 2015, kita lihat yang paling tertinggi pencapaiannya adalah di bulan Januari 2023, 76,2% yang baru saja diumumkan oleh teman-teman LSI ini. Jadi singkat kata, teman-teman lembaga survei ini sudah mendapatkan request, ya saya ulang ya. Jadi Januari 2023 ini, teman-teman lembaga survei sudah mendapatkan request untuk mengumumkan hasil surveinya dalam rangka menggiring opini perpanjangan 3 periode presiden. Dan saya kira itu sangat berbahaya buat demokrasi kita. Pertanyaannya adalah, kok bisa lembaga survei yang harusnya memberikan atau meng-capture apa yang sedang terjadi di masyarakat sejujur-jujurnya, tapi kemudian bisa dibuat sedemikian rupa untuk mengikuti kemauan dari beberapa elit deep state di Indonesia ini. Ya saya katakan elit karena ini adalah oligarki politik. Memperpanjang jabatan presiden berarti melanggengkan oligarki politik dan oligarki ekonomi yang saat ini sudah dirasakan tidak berpihak kepada masyarakat. Demikian, bro. Ya, jadi artinya kan, ya di satu sisi kan sebetulnya oke lah, lembaga survei ini adalah instrumen ya, ada instrumen dalam demokrasi gitu. Tapi kan juga sekarang kita melihat banyak survei-survei yang tadi misalnya, seolah-olah publik justru malah harus dipaksa gitu dengan hasil survei. Bukannya survei menunjukkan realitas yang ada, tapi justru publik yang harus mengikuti suaranya dari surveyor ini, lembaga survei ini kan sebetulnya sangat amat berbahaya bagi demokrasi, Bang ya. Gimana, Bang? Iya, saya kira lembaga survei ini ya, sayangnya lembaga survei ini tidak punya kode etik yang istilahnya punya kekuatan untuk menekan. Lembaga survei ini punya asosiasi, tetapi asosiasi yang kemudian di dalamnya itu ya sifatnya adalah informal saja, tidak ada punya kekuatan untuk menghukum atau mengikat untuk semua lembaga survei itu memberikan satu penilaian yang jujur. Karena gini, dalam asosiasi ini ada anjuran bahwa lembaga survei itu harus mengumumkan dari mana perolehan dana dia peroleh. Dan kita tahu kan lembaga-lembaga sekaliber teman-teman lembaga LSI dan sebagainya, ini kan nggak pernah terbuka untuk memberikan dari mana dananya berasal. Dan kalau kita lihat ya, ini sekali lagi saya sampaikan, teman-teman dari LSI ini ya memberikan satu tren yang saya nggak bisa bayangkan ya dengan logika saya, mengatakan bahwa tren kinerja presiden ini dari 2015 berarti yang mencapai posisi yang paling tinggi, 76,2%. Di tengah-tengah isu Morowali ya, di tengah-tengah kita mau krisis dan penanganan krisis juga bermasalah. Ini kan agak aneh cara berpikirnya. Oleh karena itu saya kira memang ya lembaga survei punya maksud ya, makanya ada yang ingin membiayai. Tetapi kita sebagai publik bagaimana menyikapi lembaga survei ini? Ya saya kira kita bisa menyikapinya dengan cara kritis. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau hasilnya adalah tren yang naik, terus kita lihat aja timeline di mana ada kenaikan BBM. Bayangkan Januari 2015 ya, di periode awal 2015 itu ada kenaikan BBM yang tidak setinggi di tahun 2022. Tapi kalau kita lihat jatuhnya itu dari 60 ke 40. Ya kan? Tapi ketika di periode yang 2022 ini jatuhnya tipis sekali. Itu artinya apa? Artinya surveinya tidak dilakukan dengan satu metodologi yang sama, yang betul-betul random. Dan Anda bisa sampaikan tadi karena ini via telepon itu ada biasnya, dan biasnya bisa jadi bukan di Mas Jayadi Hanannya, bisa jadi biasnya di tim teknisnya. Jadi tim teknisnya bisa jadi sudah terkondisikan. Dan saya kira kelemahan dari lembaga-lembaga survei itu seperti itu ya, bisa jadi di tataran pengambilan keputusannya kelihatan objektif, tetapi sebenarnya di tataran permainannya itu bukan di tataran pengambil kebijakannya, tapi di tataran pengambilan data samplingnya. Kalau pengambilan data sampling sudah salah, hasilnya pun akan salah. Dan saya kira kita yang paling cocok sekarang buat publik untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan itu adalah dengan cara menggunakan big data. Karena survei-survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei ini kan survei yang konvensional.
Dari sekian ribu orang, dari sekian ratus juta masyarakat penduduk Indonesia yang ditanya, sampelnya dia bilangnya 1.200-an orang. Tetapi kalau kita menggunakan metodologi yang sama, yaitu Big Data. Big Data salah satunya yang terkenal adalah bagaimana mengkuantifikasikan Twitter publik dalam kurun tertentu, maka kita lihat sentimen pemerintah itu mengalami sentimen yang negatif. Artinya tingkat kepuasannya rendah. Nah, menurut saya publik harus pintar. Dibandingkan dengan lembaga survei yang berbiaya mahal, kemudian sampelnya hanya terbatas, ada juga lembaga yang menyajikan big data. Berapa banyak conversation publik, kemudian dibuat sentimennya positif atau negatif pada pemerintah, dan ternyata kita menyaksikan lebih banyak sentimen negatif. Dan itu datanya adalah real. Apa yang ditweetkan oleh orang. Ya tentunya setelah diekskludkan yang robot-robot, yang buzzer-buzzer. Kalau buzzer itu kan bukan orang, robot. Ya itu. Nah, kalau kalau publik cerdas, kan lembaga-lembaga kayak gini nggak laku ya, Bro Mustofa. Ya, kita akan katakan ya Anda udah out of date lah metodologinya. Kenapa? Karena Anda menggunakan sampling. Sekarang sudah ada teknologi yang menggunakan big data, lebih real, lebih up to date, dan nggak bisa dibohong-bohongin. Dan saya kira sekarang ya cara baca publik ya lembaga-lembaga survei seperti ini sudah kelihatan motivasinya, tidak lagi memberikan kejujuran, tetapi membela yang bayar lah kira-kira. Kalau lembaga yang berdasarkan, nanti kita lihat kalau ada lembaga yang dia bilang basisnya adalah big data, sekian ribu orang, sekian ribu konstituen yang kita saring menggunakan neuroscientific, ya neurolinguistic science, satu metodologi yang sudah biasa di dunia big data, nah, mungkin itu jauh lebih akurat dibandingkan lembaga-lembaga yang berbasis pada sampling, meskipun katanya random. Demikian, Bro Mustofa. Dan tentunya kalau dengan big data tadi sebenarnya lebih jelas Bang ya, sumbernya ya, resources-nya kan lebih jelas ya. Iya, ya. Dengan big data itu tidak hanya resources-nya, siapa yang mengucapkan apa, siapa yang kalau di breakdown yang negatif itu siapa aja itu punya ada datanya keluar semua. Betul. Dan itu tidak lagi menggunakan human. Jadi itu sudah menggunakan data science. Jadi sudah mesin smart learning mesin yang mencari itu. Tinggal kita masukin aja apa yang mau kita minta, nanti dia sendiri yang memproses. Jadi kita interaksi manusianya jauh lebih terkurangin gitu. Karena kalau interaksi sama manusianya tinggi, biasnya juga jadi tinggi. Itu yang membuat kemudian hasil surveinya menjadi tidak reliable, tidak dapat dipercaya. Demikian, Bro. Ya, ingin saya sampaikan bahwa survei ini kan yang disampaikan ya, kan ya saya juga membaca ya versi lengkapnya hasil survei ini. Akhirnya tidak hanya menyatakan kepuasan yang meningkat terhadap Presiden Jokowi, tapi menempatkan PDIP di urutan pertama ya hasil surveinya ya. Ya. Partai ini kan sebetulnya ya penggiringan apa ya, opini ya yang luar biasa dan tidak bertanggung jawab sebetulnya. Nah, itu sembunyi tangan ya kan ya. Menarik, Bos. Kalau kita boleh men-challenge teman-teman LSI, teman-teman LSI mengatakan tingkat kepuasan kepada presiden paling tinggi 76% di Januari ini. Nah, berdasarkan dari random sampling tadi, kita lihat partai yang dipilih oleh para sampling ini, itu yang kita PDIP. Makanya kita katakan tadi, karena ini bukan sampling yang betul-betul random, tapi sudah terukur, jadi nomor-nomor simpatisan atau pemilih dari Pak Jokowi, kulturnya Pak Jokowi itu yang ditanya. Ketika dia ditanya, apa partai Anda? Maka jawabannya adalah PDIP, paling tinggi kan? Kemudian setelah itu ditanya, bagaimana Anda melihat kepuasan Pak Jokowi? Bagus. Kelihatan kan biasnya. Jadi dari hasil surveinya LSI sendiri, kita bisa lihat bahwa pemilihan samplingnya bermasalah. Dan karena itu, tadi kita ingin memberikan pencerahan kepada publik. Publik lagi-lagi ya tidak apa istilahnya dalam posisi dia tidak boleh mempercayai lembaga survei yang basisnya adalah sampling. Menurut saya di era teknologi sekarang, publik harus percaya kepada
lembaga-lembaga yang basisnya adalah big data. Ya, karena big data itu jauh lebih reliable karena samplingnya besar sekali, satu populasi yang kemudian sama dia dilakukan machine learning, ya, yang ini teman-teman data scientist ya yang mengerti di bidang ini. Nah, saya menunggu nih challenge dari teman-teman big data, tidak hanya saya kira publik semua menunggu karena ini yang lebih dapat diandalkan dan dapat dipercaya dibandingkan dengan metodologi sampling tadi. Begitu, Bro. Ya, oke, baik Bang. Saya pikir menarik ya untuk kita terus membahas sebetulnya ya ini hasil survei LSI ini, karena ya kita cukup bertanya-tanya sebetulnya karena kan realitanya tidak sesuai ya dengan hasil yang disampaikan survei ini. Jadi seolah-olah kan buat publik yang tidak mengerti kan, wah ini Pak Jokowi hebat gitu kan dengan kondisi yang ada sekarang dengan hasil survei itu. Karena kan orang tidak melihat detail-detailnya kan, orang hanya melihat judul besarnya gitu. Nah, ini kan tidak, menurut saya sih tidak sehat ya bagi demokrasi. Artinya pemerintah yang centang perenang gitu ya pekerjaannya, kemudian seolah-olah justru malah dicitrakan sangat berhasil gitu. Itu mungkin Bang dari saya. Ada penutup mungkin? Ya, saya kira cukup ya dari saya, Bro. Yang jelas kita ya berharap lembaga survei ini jujur. Ya, kalau lihat hasilnya kayak begini ya kita bisa kategorikan, kita tahulah ya LS ini seperti apa metodologinya. Saya kira ini menjadi satu PR buat teman-teman di lembaga survei dan juga asosiasi lembaga survei untuk berbenah, karena kalau begini terus ceritanya nanti publik tidak percaya sama namanya lembaga survei. Ya, kita akhirnya lebih memilih ya bagaimana lembaga survei ini karena ngaco ya lebih baik dia disuruh silent aja. Bahkan kita berharap muncul lembaga-lembaga yang basisnya adalah menggunakan big data. Saya kira itu ya, Bro Mustafa. Semoga apa yang kita diskusikan bisa menambah informasi ya yang berharga bagi publik tentunya dalam menyikapi hasil survei dari lembaga survei. Terima kasih Bang atas waktu dan kesempatannya. Kita cukupkan diskusi JSA kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.